Pengemis Bruta. Masyarakat kota Baghdad sudah mengenal Abu Nawas sebagai penyelesai berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan hukum, keamanan, maupun kenyamanan kota. Banyak orang lebih memilih datang kepadanya daripada menghadap hakim kerajaan. Menurut mereka, Abu Nawas selalu mampu menemukan jalan keluar dengan cepat dan cerdas. Berbeda jika perkara dibawa ke pengadilan. Prosesnya panjang, berbelit-belit, dan seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan hasilnya pun belum tentu memuaskan. Pada suatu waktu, kota Baghdad dihebohkan oleh kedatangan sekelompok pengemis buta dari luar kota. Jumlah mereka cukup banyak, sekitar 20 orang. Setiap hari mereka berjalan memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta sedekah. Awalnya masyarakat merasa iba. Para pedagang dan warga dengan sukarela memberi mereka makanan ataupun uang. Namun lama-kelamaan, tingkah para pengemis itu semakin meresahkan. Jika ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka akan marah-marah sambil membawa-bawa dalih agama. "Kami orang yang berhak dibantu," teriak salah seorang dari mereka. "Kalian sombong, kalian pendusta, kalian aniaya," teriak yang lain. Bahkan, mereka tak segan merusak dagangan para pedagang menggunakan tongkat yang mereka bawa. Para pedagang tidak berani melawan karena jumlah mereka banyak dan sikap mereka sangat kasar. Setiap kali meminta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Para pedagang yang sudah tidak tahan akhirnya mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadukan masalah tersebut. Mereka enggan melapor kepada hakim karena trauma dengan proses yang rumit dan belum tentu memberi keadilan. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka," kata salah seorang pedagang. "Benar Abu Nawas," sambung pedagang lainnya. "Mereka sekarang makin kurang ajar, meminta-minta dengan cara memaksa. Kami khawatir karena jumlah mereka banyak." Setelah mendengar penjelasan mereka, Abu Nawas bertanya, "Memangnya ada berapa orang?" "Kira-kira 20 orang dan semuanya membawa tongkat," jawab para pedagang. "Oh, pantas kalian takut menghadapinya," kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Sudahlah, biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Besok akan kuberi mereka pelajaran." Para pedagang pun merasa lega. Mereka kemudian pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar untuk mencari rombongan pengemis itu. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya ia menemukan mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas segera mendekat sambil membawa sebuah kantong kecil. Lalu ia membanting kantong itu ke tanah hingga terdengar suara gemerincing nyaring. "Ambillah uang itu dan bagikan di antara kalian," seru Abu Nawas. Padahal kantong tersebut sama sekali tidak berisi uang. Isinya hanyalah kepingan-kepingan besi kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Mendengar suara gemerincing itu, para pengemis langsung berdiri dengan penuh semangat. Salah seorang dari mereka segera mengambil kantong tersebut untuk dibagikan kepada teman-temannya. Namun sebelum sempat memeriksa isi kantong, Abu Nawas yang sejak tadi membaur bersama mereka tiba-tiba berteriak, "Hei, jangan kau ambil semuanya, mana bagianku?" Sambil berakting seolah-olah menjadi bagian dari kelompok mereka, Abu Nawas mencoba merebut kantong itu. Melihat hal tersebut, pengemis yang lain ikut panik. "Berikan hakku, jangan ambil bagianku. Itu milikku juga." Dalam sekejap suasana menjadi kacau. Mereka saling dorong dan saling berebut kantong yang dikira berisi uang. Karena emosi mulai memuncak, mereka akhirnya saling memukul menggunakan tongkat masing-masing. Keributan pun tak terhindarkan. Sementara itu, Abu Nawas mundur perlahan dan berdiri tak jauh dari tempat kejadian sambil menyaksikan kekacauan tersebut. Ia tak kuasa menahan tawanya melihat para pengemis itu saling bertengkar hanya karena keserakahan mereka sendiri. Mereka bahkan sudah tidak lagi memikirkan isi kantong tersebut. Yang ada di pikiran mereka hanyalah rasa marah dan ingin menghajar satu sama lain.
Akibat kejadian itu, kelompok pengemis tersebut akhirnya pecah. Mereka saling bermusuhan dan memilih meninggalkan kota Baghdad satu persatu. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi menginjakkan kaki di kota tersebut. Para pedagang pasar pun merasa tenang karena tidak lagi diganggu oleh para pengemis yang suka memaksa dan merusak dagangan. Pesan moral: jangan menggunakan agama atau belas kasihan orang lain untuk memaksa dan merugikan sesama. Keserakahan dan sifat tamak hanya akan membawa perpecahan. Kecerdikan dan akal sehat seringkali lebih ampuh daripada kekerasan.